stand up comedian atau komik, tapi latar belakangnya ASN, seorang pegawai negeri di penjara. Iya. Tambah lagi sarjana perikanan. Tips-tips lolos PNS Oke. tanpa ikut bimbel. Nah, bagi teman-teman yang menganggur silakan datang. Bagi kalian ini berguna acara ini nih. Karena ada tips-tips lolos PNS. Lolos PNS enggak, jadi komikar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Apoketsah Paskiriau. Apoketsah itu podcast, tapi Apoketsahnya itu orang Melayu Riau kan. Oh iya, Pak. Apoketsah apa cerita? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Jopri Sinaga, Halo. Ketua Stand Up Indo Pekanbaru, Indo PKU ya. Ya, saya Nabi Pekanbaru, Pak. Oke, Jopri Sinaga karena dia orang Batak. Karena kalau dia orang Rohil, Jopri Sinaboy. Oh iya, sudah boy. Tempat UKKN lagi tuh. Kalau dia orang Sumbar, dia Jopri Silungkang. Masih lengkang daerah tuh, Pak. Oke, Jopri Sinaga, Ketua Stand Up Indo PKU. Kita mau ngobrol dulu tentang Stand Up Indo PKU. Boleh, Bang. Aman, Bang. Ini sejauh ini ada berapa banyak anggota kalian ini? Sejauh ini yang benar-benar aktif itu di sekitar 35 orang lah. 35 orang. Dari Betul-betul segala. aktif ya? Ya, dari Itu segala. bergerak terus kan. Saking aktifnya kan. Ya, Tapi kalau yang numpang-numpang ya, ada juga. banyak juga ya. Ada juga. Ya, tapi walaupun mereka numpang, mereka juga bantu di berbagai macam event kayak mungkin jadi tiketing atau jadi yang bantu di floor. Mereka Oke. nggak kita terima orang-orang yang cuma numpang nama aja, jangan. Itu namanya merusak komunitas orang begitu. Numpang-numpang nama kan ngaku-ngaku anggota. Ya, Nanti beli baju. bikin masalah Ya. di luar. Orang taunya anak stand up aja kan. Nge-tweet. Ya. Stand up ya ini kan kacau. Oke, ada 35 orang dan kalian biasanya kalau ngumpul itu biasanya di mana? Kalau sekarang sih, Bang, base camp komunitas kami itu biasanya kan dia kafe. Ya, Kafe sejauh ini sih di Sintesa Space di Jalan Sintesa Duyung Space. ya, Jalan Duyung. selalu di situ ya. Kayaknya kalau tiap malam minggu kalian ya. Ya, malam minggu. Tapi kalau Apa nongkrong- namanya? Kampung apa? Kampung lucu apa? Oh, ini Sanggar Kelucuan. Sanggar kelucuan. Ketika- Sanggar kelucuan. Ketika masih belum bisa menggunakan kata open mic. Oke, baiklah. jadi- Kemarin ya. Nah, kami pakai Sanggar Kelucuan. Karena takut di ini ya, Takut disomasi. juga. Kami kan bukan orang-orang yang punya uang nih. Jadi buat Sanggar. Lumayan kan, ratusan juta, Ya. ratusan miliaran gitu disomasi ya. Dan akhirnya sekarang sudah pakai open Sekarang udah boleh dapat arahan dari Pak Presiden Stand Up Indo, Bang Ajis. Ajis. Langsung semua boleh pakai open mic. Jadi semua komunitas stand up dimanapun di Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pakai kata open mic. Ya kan open mic itu sebenarnya kata umum. Umum bahasanya ya. Makanya ya. hashtagnya kan open mic milik publik kan. Ya. Tapi ya ada yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya kan pada saat itu. Iya, orang Dan tua. akhirnya kalah. Oke. Di situ artinya kalian memang ngumpulnya di malam-malam tertentu itu saja atau ada malam yang lain juga? Kalau yang malam open mic-nya tempat latihan itu ya di hari Sabtu. Ya, Kalau yang di Sabtu. Pekanbaru bagi teman-teman yang pengen nonton di hari Sabtu tuh. Hmm. Kalau yang nongkrong-nongkrongnya aja tuh kadang-kadang di hari apa aja, yang penting kalau misalnya ngumpul yuk kita kombut sharing gitu. Ya, Datang aja tuh ngumpul. Paling nanti yang datang 5 atau 6 orang, tapi ya kegiatannya emang sharing materi Sharing materi ya. atau mau buat acara atau ada lomba. Karena sharing materi itu penting ya, karena kalau nggak nanti ada materi kita dipakai orang lain. Dipakai orang lain. Sering terjadi di kampus-kampus gitu. Ya, Kami ya. kira kan kayak aku pernah ikut lomba nih di kampus gitu, ada stand up. Ada mahasiswa yang pakai materi komik lokal malah. Oke. Kalau komik di luar komik nasional misalnya komik materinya Bang Radit dipakai, itu kita masih oh ya udah mungkin dia nengok di Ya. YouTube. Nah, komik lokal dia pakai. Nah, dengar dari mana ini orang ini materi? Komik ini belum besar tapi dia udah punya materinya gitu. Jadi mungkin dia pernah nonton open mic, makanya di sharing-sharing itulah kita tempat Karena memang kalau komik itu kan biasanya dia nulis dulu Ya. kan, misalnya kan mencari observasi lah, mencari masalah lah begitu, kemudian dibuat setup line-nya Nah, sampai akhirnya ketemu punchline-nya seperti apa gitu kan. Dan kalau kalian bikin yang tadi itu yang open mic, biasanya berapa komik yang tampil? kita biasanya paling sedikit 5.
setiap malam minggu paling itu ya? sedikit 5. Kalau misalnya nanti kan di hari Jumat siang tuh nanti pengurus komunitas sudah ngelis Oke. nama-nama yang open mic, nanti dikirim ke grup yang ada, grup komunitas, grup open mic, nanti dikirim yang open mic hari Sabtu siapa, di list nanti nama-namanya. Dan itu bebas siapa aja? Bebas siapa aja, bahkan umum juga kan. Makanya di postingan stand up itu bagi yang mau ikut DM atau komen nanti kita list. Nah, kadang-kadang ada dari umum, kadang-kadang 2-3 orang. Nah, sebenarnya target utamanya itu orang umum sebenarnya. Oke, karena open mic tadi ya. Ya, kalau anak komunitas mah kapan aja bisa kan. Ya, ya, Bahkan ya, ketika saya juga bisa. Kadang-kadang nggak perlu open mic juga udah berani bawain materinya di Ya. show atau di mana. Tapi kalau orang umum, ya mereka mau gabung komunitas gimana pun caranya mereka harus open mic Open dulu. mic dulu kan, Ya, karena wajib. jadi semacam arena latihannya lah Iya. gitu lah ya. Dan itu potensi ngebom ya. Ya sudah pasti. Pasti. Kalau ada orang yang lucu di open mic pertama, bisa aku jamin open mic selanjutnya ngebom. Ya, ya, Pasti ngebom itu. Kalau di open mic pertama dia lucu, karena dia nggak berekspektasi apa-apa Ya, kadang-kadang ya, kan Bang. Tiga di band ngelucu aja. Pas naik ternyata lucu. Minggu berikutnya ngebom lah. ekspektasinya minggu yang lalu. Iya, iya, iya. Pas dicobain ternyata ngebom. Nah, itu yang kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang setelah ngebom gitu, ya ternyata Langsung hilang. hilang surnya ya. Ada yang penasaran tuh. Nah, itulah orang-orang yang bertahan di komunitas sejauh ini. Iya, iya, Nah, itulah orang yang bertahan. Karena memang kelihatannya sepele stand up comedy itu ya. Katakanlah durasi 7 sampai 10 menit misalnya kan. Tapi itu siksaan yang berat 7 sampai 10 menit itu. Apalagi kan misalnya kalau dari awal gitu menit-menit awalnya itu Yep, gitu ya. senyap aja kan. Kan kacau. Itu nyiapin materi 7 menit aja Bang. Kalau di komunitas normalnya setahun itu. Iya, iya, iya. Setahun biar nyiapin set set 7 menit tuh sampai 10 setahun. Kalau bisa kita nyiapin lebih dari itu dalam setahun tuh berarti kita fokus ke situ aja tuh. Iya. Stand up aja tuh. Benar. Orang kadang-kadang nggak lucu. Ya, coba aja lu ke atas panggung itu open mic gitu. Ya, makanya kan kadang-kadang ada orang gitu. Tapi kalau anak-anak stand up sih digituin sekarang di Pekanbaru kami dibilangin kalau dibilang nggak lucu ya udah emang yain aja gitu. Kalau emang nggak lucu pasti kita nggak lucu aja di panggung gitu. Nggak usah kita salahin penonton, nggak usah salahin orang. Emang kitanya aja itu gitu. Iya, karena kan sebenarnya banyak jurus-jurus kan kalau dalam stand up comedy itu ya kan. Artinya juga kayak apa? Teknik riffing itu kan Ya, riffing penting. sama penonton, audiens gitu kan. Tapi kalau yang namanya memang lagi nggak lucu ya lucu aja. Kadang-kadang itu yang buat anak-anak stand up nih, dia orangnya mungkin cukup lucu di komunitas ketika open mic, lucu, ngejob di tempat yang baru, nggak kena, tiba-tiba, penontonnya tuh gini-gini. Enggak, memang kita ngikutnya ya udah gitu. Udah itu. Aku makanya sering ngajarin tuh kalau ada yang komen di akun Instagram kalian atau di Instagram komunitas, nggak lucu komennya. Iya Bang, memang enggak, ajarin lah kami gitu-gituin aja gitu. Kadang-kadang ya salah si komiknya juga artinya seperti tidak tahu audiens. Iya, nggak mau ngasih. Ada job, ambil, tahu-tahu audiensnya ini. Itu di mall Bang. Wah, itu memang Mall tuh, waduh, mall kita stand up ibu jalan ya kan, dia ngikutin terus kan, wah, kemana ibu ini nih gitu. Sering sulit. Kacau tuh kalau di situ. Gitu lah namanya pengaruh, sama lah dengan dunia komedi di apa namanya di grup lawak misalnya kan. Gitu juga. Kalau misalnya kan grup lawak masih mending, artinya ada paling tidak 2 atau 3 orang personelnya. Kalau satu nggak lucu, yang lain masih bisa backup bantu nih ya. Tapi kalau 3-3-nya lagi memang datang sialnya anyep, ya udah selesai. Dan itu berapa kali kejadian aku lihat itu, artinya dalam kegiatan paski misalnya di pusat dan di Jakarta, kadang-kadang ada grup lawak yang masih baru kemudian disuruh tampil, kebayang kan di depan pelawak-pelawak ya, waduh. Wah itu keluar keringat dingin. Sekelas Bang Panji aja grogi gitu. Ya artinya apalagi kalau udah 5 menit di awal diam, udah selesai, itu langsung cut ganti. Iyalah. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, Jopri, soal stand up comedy dan juga rencana Jopri yang akan show tunggal ya. Iya Bang. Nanti kita rehat dulu ya. Oke. Lanjut lagi kita di Apoketsa Paski Riau dan masih bersama Jopri Sinaga. Ini sudah ada minuman, kopi susu. Tapi ini space available. Iya. Silakan kalau ada yang sponsor yang mau masuk nanti bisa. Apa aja silakan. Ambil minum kita. Job. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa
Jopri nanti akan ada show tunggal ya. Ya. Apa istilahnya kalau di itu ya? Spesial. Spesial. Kalau dibilang spesial, nanti nggak spesial kali. Nah, Jadi stand up show aja. Stand up Stand up show, comedy ya. show ya. Rencana tanggal 27 Mei 27 Mei. 2023 nih. Ini tayang nggak berarti 2 hari sebelum tayang sebelum si Jopri ini nih manggung nih harus tayang. Ya, mudah-mudahan lah. Di mana tempatnya nanti? Di tempatnya di Arifin Ahmad di Beef House. Beef House. Di Arifin Ahmad di seberang SPBU tuh ada beef tempat makan steak gitu, lantai 2 kami pakai untuk Lantai 2. Ya. Dan itu open tiket ya? Ya, dan pembelian tiketnya itu kami jualnya secara online. Oke. Ya, jadi orang nanti tinggal klik link yang ada di situ di akun bio Instagram komunitas, klik nanti tinggal pilih kategori tiket aja. Oke. Ya. Yang tampil Jopri sendiri atau ada ini openernya? Ada openernya 3 orang, MC-nya 2. Nah, tapi yang main paling lama nanti yang headlinernya main terakhir nanti aku. Main durasi stand up sekitar 45 menit ke atas lah. 45 menit. Ke atas. Sudah berapa lama mempersiapkan bahannya? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun untuk 45 menit. Emang, makanya kadang-kadang aku tuh suka kagum sama Panji ya. Oh, iya. Panji Radit gitu ya. Panji oke lah, dia memang hobi ngomong ya dari dulu kan. Tapi kalau dia penyiar juga. Kalau kayak Radit kan dia hobi nulis. Ya, nulis. Mereka itu luar biasa kalau show 2 jam itu nggak terasa mereka. Nggak terasa dan kayak ngobrol aja. Kayak ngobrol, memang ngalir kalau sekelas Panji itu, si Radit juga keren, asli keren. Ya openernya juga bagus juga kan, sehingga sudah mancing duluan, akhirnya begitu show main show ya kan luar biasa. Ya. Nah ini 45 menitan lebih ya. 45 menit. Kayaknya nyampe 1 jam lah ini, Bang. Nyampe 1 jam. Sebenarnya sih pernah dulu stand up setengah jam. Cuma nggak terasa kalau itu setengah jam karena terlalu menikmati panggung kan. Ya, Nah, ini nggak tahu nih show yang sekarang ini nih. Mainnya kan sendiri, dulu mainnya berdua. Jadi karena berdua jadi nggak terasa. Kalau sendiri nih kayaknya bebannya berat di Oh ya pasti. di aku sendiri kan. Sendiri kan. Panik juga sampai sekarang. Hamin 3 nih, Hamin 4 udah aduh. Dari acara private kemarin udah pusing, Bang. Mikirin aduh ini gimana nanti ini apa nih. Penontonnya kawan-kawan aku juga kan semua. Wah, kacau lah nanti ini gimana nih. Tapi materinya apa yang bocorannya apa nih mau dibawain? Jadi kan kebetulan judul show-nya Siap Bapak. Ya. Kalau lihat di ini pakai baju korpri kan? Ya, kebetulan kan aku latar belakangnya pegawai negeri sipil yang punya keresahan di bidang pekerjaanku. Oke. Bukan dalam arti menjatuhkan pekerjaan, enggak. Maksudnya kayak reaksi masyarakat mengenai aku yang lolos PNS, keluarga, teman-teman kerja. Nah, itu yang akan aku bahas nanti. Persoalan itu gitu. Menarik nih karena agak apa ya? Jopri stand up comedian atau komik tapi latar belakangnya ASN, seorang pegawai negeri di penjara. Iya. Di penjara lagi. Di penjara. Apa pekerjaannya apa? Sipir. Ya, sipir. Sipir. Ya, urusannya sama yang keras-keras. Nah itu Bang, dari situ juga nanti bakal ada materi nanti. Kayak orang tuh ngiranya kerja di penjara itu harus orang yang begini. Nah sementara aku datang ke situ dengan tampilan yang begini. Kalau ketemu orang pasti harus pengennya lucu-lucu. Ya gimana bisa bercanda sama warga binaan, sama api. Nah itu nanti bakalan aku bahas di Tambah lagi sarjana perikanan. Itu juga nanti aku bahas. Nggak nyambung kan? Sarjana perikanan ngurusin tahanan gitu. Itu juga nanti bakal dibahas nanti. Perjalanan menuju jadi PNS-nya juga bakal dibahas. Ya, dan reaksi keluarga ketika aku lulus PNS dan harapan keluarga sama PNS yang kayaknya terlalu tinggi dengan penghasilan kami gitu. Itu kayaknya kenapa sih keluarga-keluarga nganggap PNS ini udah kaya aja gitu. Aduh. Itu bakalan dibahas. Karena dari dulu kan memang standarnya orang tua kan seperti itu. Anak tuh harus PNS gitu kan. Cari menantu tuh PNS. Ya, menantu idaman gitu. Menantu idaman PNS, polisi atau tentara gitu kan, atau dokter yang gitu-gitu standar. Kerja di mana? Ini. Padahal menantu idaman tuh satu menurut Bang.
Menantu idaman itu menurutku anaknya Hotman Paris sudah. Itu menantu idaman kali udah. Siapapun nih cewek udah lah. Selesai. Udah, anak Hotman Paris sudah dekati menantu idaman kalian. Aduh. Jadi persoalan yang diangkat adalah persoalan yang ada di sekitar Jopri, Iya. yang terkait dengan pekerjaan juga segala macam, dan itu menjadi materi yang akan ditampilkan nanti ya. Sejauh ini sudah sampai skala 1 sampai 10 sudah sejauh berapa persiapan? Dari semua persiapan mungkin di 80%, Bang. 80. 20% nanti dieksekusi aja kan. Iya. Tapi kalau di materi mungkin masih di 70. Masih. Karena perlu ngeset kan Bang materinya itu Iya. nanti urutan materi ini. Oh iya, itu yang paling penting karena banyak materi tapi kemungkinan kalau misalnya setnya nggak pas juga Ya, berantakan. loncat kan, random gitu jadinya. Inilah makanya di sini komunitas tuh bekerja nanti kayak bantu kita senior di komunitas nanti bantu ini ya setmu nanti urutannya begini. Nah makanya senior itu mau bikin show kami semua orang di komunitas harus tahu set materi gue nanti Oke. di acara itu. Mereka nanti bakal ini taruh sini, ini tambahin ini, nah gitu jadinya. Karena kan memang yang namanya komedi itu adalah timing. Ya timing. Ketika timingnya salah, ya nggak ada. Ya berantakan akhirnya. Kan. Yang bikin makin berat ini kan Bang. Ini satu lagi acara kan berbayar. Jadi kita kalau open mic kan kita ya udah lempar aja kan. Mau lucu nggak lucu, puas nggak puas orang terserah. Ya, ini berbayar. Jadi beban kita tuh makin berat karena waduh orang bayar lagi nonton takut pulang kecewa. Jadi ya memang harus disiapin lah. Tiket termurah berapa? Tiket termurah. Jadi kategori tiketnya juga aku bikin sesuai dengan ini diksi-diksi dalam pekerjaan PNS. Tiket termurah tuh kategorinya honorer aku bikin. Honorer? Ya, harganya 50.000. 50.000. Dan itu habis dalam waktu seminggu, Bang. Wis. Pas aku jual tiket yang kategori PNS, lama. Belinya sehari satu. Wah, ini berarti yang di sini ini kurang nih gitu. Ada satu lagi tiket kategori pejabat. Oke. Nah, itu kategori VIP nanti dapat merchandise. Itu sampai sekarang yang beli baru 1 orang. Beli satu. Harganya 150.000. 150.000. Dan aku waktu bikin kategori itu juga kalau aku disuruh beli aku pun nggak mau. Karena aku bikinnya yang bikin iseng aja kan. Ternyata ada yang beli 1 orang. Waduh, aku bilang. Paski borong yang mana? Paski udah kami buat undangannya secara resmi, jadi tinggal datang aja Paski. Karena kan ada logo Paski juga tuh Bang. Kan. Kita support lah. Ya. Paski dan stand up comedy itu stand up Indo PKU itu sudah inilah jaring komunikasi kan. yang bagus lah. Kita saling support aja bahwa kita sama-sama dari dunia komedi juga. Ya udah, ketika Jopri bilang, "Bang, aku mau ini mau bikin show, Paski ini Bang ya, logonya naik." Silakan, nggak masalah. Apa yang kita support gitu. Makanya hadir di sini juga di podcastnya Apoketsa Paski Riau juga bagian dari support kita untuk share kemana-mana lah bahwa wis ada anak Pekanbaru yang mau bikin show. Karena di Pekanbaru nih ada siapa Manalu? Bonar Manalu juga sudah jadi stand up komika nasional juga. Ada. Fakih juga. Itu tembus ke ini juga kan. Golden ticketnya di Kompas waktu itu kan. Sekarang Pakih juga terlibat di Paski juga, Paski Riau. Ada banyak lagi lah yang lain kan. Megi juga. Ya, Megi. Harus muncul lah bibit-bibit unggul dari Pekanbaru Bang ya. Pekanbaru dari Riau lah. Iya, Riau. Kawan-kawan yang di daerah pun di kabupaten kota lainnya harusnya muncul juga. Nih ya dunia komedi itu apa ya? Nggak begitu luas kan orangnya. Mungkin saling kenal, pernah lihat, tapi karena beda platform, jadi nggak mau sapa-sapaan gitu. Lucu aja kan? Iya. Jadi lucu malah. Makanya ada Paski itu ininya kan. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita ngopi dulu. Kita udah di bagian akhir nih dari obrolan kita nih. Kalau kata Jopri tadi pas waktu break 30 menit terasa Bang ya. Kalau podcast. Tadi Jopri sudah cerita bahwa persiapan untuk show tunggalnya seorang Jopri Sinaga sudah 80% lah ya. Materi masih 70% karena masih
diaduk-aduk lagi soal set ininya, materinya. Nah ini yang menjadi masalah juga, persiapan ini juga dibarengin dengan persiapan mau nikah. Iya. Baru pulang ini. Iya. Ini baru landing ya? Baru nyampe dari Dari Batam ya? Batam. Oh, luar biasa. Dari Batam langsung ke sini. Kemarin ngubungin Jopri. Jom, jangan lupa kita ini Selasa Senin malam tadi ya. Iya. Senin malam kita podcast. Bang, aku masih di Batam, Bang. Prewed. Astaga, gue bilang, mau nikah kau lah. Akhirnya Selasa malam hari ini. Serius mau nikah? Waduh. Jadi mulai ragu aku nih. Serius lah Bang, serius. Serius lah. Udah ya udahlah gitu, harus udah nikah ini gitu. Waktunya udah gitu. Kan repotnya bukan main itu. Antara memikirkan persoalan tetek bengek menjelang pernikahan sama mempersiapkan show kan. Iya, sama kerjaan lagi Bang. Sama kerjaan. Waduh, kemarin minggu lalu tuh kerja pas lagi pelatihan juga di Batam, kerjaan ada, lagi mikirin kostum mau prawet, wah tambah show lagi. Aduh, aku bilang. Tadi di ini kan di jalan kan ngeset di mobil sama orang nengok, ngapain anak ini di mobil kayak gini. Tapi harus kita lakukan itu demi ini kan, nyiapin materinya. Menyiapkan materi untuk penampilan kan. Atau jangan-jangan masalah pernikahan juga dimasukkan. Ada juga Bang kayak konsumsi nanti dari mana. Makanan sebelahnya wajib tuh. Karena kalau cuma kita ngeset materi nanti orang rumah nanya, yang persiapan nikah nggak kau urusi kayaknya kan nanti. Jauh ya, prewednya ke Batam. Karena kebetulan orang sana Bang. Orang sana ya, Pak rumah ya. Calon orang rumah orang sana. di sana. Diajak ke sini nggak mau. Ya. Nggak, di Batam lebih banyak view-nya. Ya betul sih, banyak pantai di situ. Nggak, dia nggak mau gratisan soalnya di Oh, sini. Di sini banyak gratisannya kan. Karena kita semua kan. Kawan-kawan banyak kan. Makanya dia PNS masa nggak bisa. Ya. Oke. Rencana Bulan Oktober. bulan Oktober nikah. Di Kampung lah Bang, di Simalungun, daerah Simalungun. Simalungun. Iya. mau berangkat kita ya ke Simalungun kita. Silakan Bang, datang Bang. Anak stand up datang semua tuh. Kami suruh, aku wajib datang. Berapa jam itu? 12 jam lebih lah. 12 jam dulu ya. Ya, 12 jam. Tambah jalan juga rusak kan, jadi nambah 5 jam lagi tuh. Jalan rusak di sana. Hah? Iya, Berarti ya. Simalungun bulan 10. Bulan 10 ya. Oke. Boleh lah nanti kalau lihat situasi lah. Iya. Dekat Danau Toba tuh Bang. Oh, Rumahku iya di ya. Danau Toba ya. Betul. Sekitar 15 menit lah. Itu bukannya Parapat dekat itu? Dekat dari rumahku itu dari situ. Oh, Dekat daerah Parapat itu. ke Parapat. Iya. Oke lah, pokoknya semua harus sukses nih. Amin. Pertunjukan harus sukses, Amin. pernikahan juga harus Lancar. lancar semuanya. Ini balik lagi ke soal pertunjukan. Tadi kalau ada yang mau nonton, mau beli tiketnya berarti ke Ke ini aja, langsung kunjungi loket.com aja. loket.com. Loket.com nanti cari aja di pencarian judul show Siap Bapak. Siap, Bapak. Siap Bapak. Nanti muncul itu nanti ininya. Tapi kalau mau lihat di Instagramnya Jopri juga ada tuh. Di Instagram aku juga ada Jopri Sinaga, ada ininya, ada di bio ada linknya yang Linknya. tiket, sama di Instagramnya Stand Up Indo Pekanbaru. Oke. Ada di situ. Openernya tadi siapa-siapa aja? Openernya ada Rifki Putradira, PNS di Bea Cukai. PNS juga. PNS. Ada Ihsan Ramadan, komik dari Tembilahan. Ada Fitra Harapan dari Aceh komiknya. Jadi aku memang sengaja ngambil komik-komik dari dari daerah-daerah juga. Daerah-daerah. Ya. Nah, kebetulan di acara aku nanti Bang yang agak unik tuh, Bang Rifki nanti, Bang Rifki Putradira itu dia main duluan bukan sebagai penampil untuk stand up. Dia nanti main kayak gimmick gitu, bukan gimmick sih, kayak pertunjukan lain. Nanti dia ngasih tips-tips lolos PNS. Nah, jadi bagi orang-orang nganggur Ada juga tutorial. ada tips, karena dia kan PNS Bea Cukai. Iya. Dia juga lolos. Dan itu lebih kaya itu. Ya, jelas lebih kaya dia. Lebih kaya, lebih jelas hidupnya dibandingkan saya ya kan. Nah, dia nanti buat agak bedanya dari aku dari komik-komik lain di Pekanbaru yang bikin show, aku tuh bikin konten di awal tuh nanti tips-tips lolos PNS Oke. tanpa ikut bimbel. Jadi di hari nanti dia ngasih tips. Nah, bagi teman-teman yang menganggur silakan datang. Bagi kalian ini berguna acara ini nih. Karena ada tips-tips lolos PNS. Lolos PNS enggak jadi komik akhirnya.
Sikat aja semua yang mana itu Sikat aja semuanya. Oke, berarti ada 3 opener yang akan tampil. Baru kemudian Joffrey akan show tadi durasinya sekitar 45 sampai 1 jam. Berarti total opener berapa menit? Opener sih biasanya kami mintanya 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit ya. 10 menit. Oke, kita mulai show jam Jam 8. jam setengah 7 ada acara pembukaannya gitu, Bang. Oke, setengah 7 Nah, jam 7 baru mulai. mulai. Kita sekarang lebih disiplin dari waktu lah supaya jangan terlalu molor kan. Ya. Karena sebelum-sebelumnya dulu selesai jam 11. Belakangan ini baru kita buat. Energi udah habis tuh. Iya, udah capek. Penonton juga kasihan gitu. Iya. Capean lama gitu. Sekarang dibuat di mentok jam 10. Oke, tank habis jam 10 gitu. Oke. Mudah-mudahan inilah semuanya lancar. Amin. Materinya juga menarik karena ini sekali lagi materi yang berkaitan dengan Pekerjaan. Dan tadi ada bonusnya dari openernya, salah satu akan membuat tips Tips lolos. lolos PNS. Jadi keren ya, aneh-aneh aja. Dari ahlinya tuh, Bang. Dari ahlinya ya. Orang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi kita juga nggak sembarangan bikin kan. Walaupun dibumbui dengan komedi gitu. Perlu juga kita buat nih ya. Tips kalau ini Om Sambo yang opener kita bawa apa deh materinya? Bikin Bang collab Bang kita, Bang. Gas. Kami oke-oke aja. Tapi nanti kita akan collab. Nah, itu dia. Paski kan ada mau bikin itu yang komedi kampus yang pernah kita bicarakan. Nah nanti salah satu materinya adalah lomba stand up comedy selain lomba lawak grup. Nah nanti di situ kita akan kerjasama. Ya. Kami juga bakal bikin grup lawak nanti. Kami udah nyiapin. Kita harus bikin grup lawak di Pekanbaru gitu. Dari stand up. Kita bikin program TV yuk. Program program komedi. Ya ini apa namanya, buat YouTube aja gak apa. Kami mau, Bang. Kami kalau gitu-gitu semangat kali kami. Jadi dari per pribadi tapi kita satu grup. Ya boleh juga sebagainya. Buat ceritanya apa gitu kan. Ya, kalau di nasional ada lapor Pak, kita apa kita bikin? Kita bikin sini kan. Di sini di bawah sini bagus itu pokoknya tadi. Konyol-konyolan aja. Apa sih ngingetin waktu terus? Mau 2 menit, mau 10 menit susah. Hari ini aku nggak merokok loh di sini, jadi nggak dolar kuning. Oh iya, dolar kuning ya. Oh iya, dolar kuning. Tapi sudah ada iklan loh. Oh udah masuk iklan. Udah masuk iklan. Udah keren lah. Oke lah. Sip, Joffrey, thank you sudah gabung di sini di Apokesah Paski Riau. Sekali lagi mudah-mudahan sukses. Amin. Show-nya kita nanti akan datang ke sana. Dari Paski Riau juga akan hadir. Terima kasih sudah mengundang kami. Siap. Kita ramaikan acara ini. Teman-teman juga yang menyaksikan YouTube kita, jangan lupa support anak Pekanbaru yang akan tampil. Thank you ya. Siap Bang, thank you Bang. Support selalu, Paski Riau juga. Oke. Kita nanti akan kembali lagi di podcast selanjutnya di Apokesah Paski Riau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.